Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Junusi Mangunsong, selaku kasih penilaian Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK. Selamat datang Pak di ruang video conference Direktorat Pembinaan SMK. Yang saya hormati kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru SMK di seluruh Indonesia yang menyimak video conference hari ini. Materi pada hari ini adalah materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh SMK, yaitu mengenai petunjuk teknis pengisian ijazah tahun pelajaran 2016-2017 untuk SMK. Baik, mohon Bapak dan Ibu mute mikrofonnya karena pemateri akan segera menyampaikan paparannya. Bagi peserta yang masih gaduh, terpaksa nanti kami akan keluarkan supaya acara berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya kami serahkan ke narasumber. Terima kasih Pak Dadang, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua, salam sejahtera. Terima kasih kita bisa ketemu lagi dalam event yang sangat penting ini, karena sebentar lagi akan pengumuman kelulusan untuk tingkat SLTA, khususnya untuk SMK. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak ijazah, perlu kami sampaikan beberapa hal supaya nanti tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan seperti tahun lalu, karena belangko ijazah itu sangat terbatas dicetak oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga kita harus hati-hati betul supaya nanti tidak banyak yang salah-salah. Nah, Bapak Ibu nanti yang nah, saya akan tampilkan beberapa slide nanti Bapak Ibu, termasuk nanti rincian bagaimana mengisinya, ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak yang PowerPoint aja ya. Ya, kita agendanya sebetulnya ada sejak pelaksanaan ujian nasional. Yang di atas dulu, Mas. Yang atas agenda dulu. Oh iya. Tapi Bapaknya kalau jelas slide Nah, ini dalam mulai dari kita persiapan pelaksanaan ujian nasional sampai nanti pengumuman. Jadi kita sekarang ini berada pada poin kelima tentang tanggal-tanggal yang penting untuk pelaksanaan ujian nasional ini, termasuk nanti pengumuman. Yang terakhir nanti adalah tentang kriteria kelulusan dan penerbitan sertifikat. Masuk ke poin kelima. Poin lima. Nah, di sini Bapak Ibu, di tanggal penting ini karena tanggal 2 Mei ini sudah pengumuman. Jadi begitu nanti selesai pengumuman, mestinya Bapak Ibu sudah harus menyiapkan nilai-nilainya yang harus dibutuhkan, terutama nanti untuk ijazah dan seterusnya. Next. Nah, sekarang kita sampai kepada kriteria kelulusan dan penerbitan sertifikat. Nah, di sini Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
bahwa di Permendikbud nomor 3 tahun 2017 bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan jika memenuhi kriteria yang pertama itu adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh sikap perilaku minimal baik, dan lulus ujian satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah kelulusan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi betul-betul kelulusan peserta didik ini diberikan kewenangan di satuan pendidikan. Nah, kriteria pencapaian kompetensi lulusan berdasarkan ujian nasional ini, jadi nanti di dalam sertifikat atau SAWN yang kita terbitkan, nanti ada 4 kategori di sana. Yang pertama itu adalah sangat baik, jika nilainya itu di atas atau lebih dari 85 dan kurang dari atau sama dengan 100. Baik jika nilai lebih dari 70 dan kurang atau sama dengan 85. Cukup jika nilai lebih dari 55 dan kurang atau sama dengan 70. Yang terakhir kurang jika nilai kurang dari atau sama dengan 55. Nah, kemudian untuk nilai uji kompetensi kalian, ini adalah merupakan gabungan dari ujian atau nilai teori praktek kejuruan dan nilai teori kejuruan. Nah, pembuatannya untuk prakteknya 70%, kemudian untuk teorinya 30%. Nah, kelulusan dari ujian kompetensi ini minimal memiliki nilai 70. Oke, baik Bapak Ibu, karena kita setelah pengumuman ini, langkah selanjutnya sangat penting adalah penerbitan ijazah. Jadi sebetulnya penerbitan ijazah ini sudah diatur di Permendikbud nomor 14 tahun 2017. Di mana salah satunya, jadi ada 3 jenis sertifikat nanti yang ada di sana. Jadi yang pertama itu ijazah, ya. Kemudian adalah sertifikat hasil ujian nasional atau disingkat dengan SAWN. Yang berikutnya, nah ijazah nanti ini paling tidak memuat identitas peserta didik, kemudian identitas satuan pendidikan, pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, dan nanti yang terakhir adalah daftar nilai mata pelajaran yang ditempuh. Nah, ijazah ini khusus untuk pendidikan formal ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Itu untuk ijazah. Untuk berikutnya adalah sertifikat hasil ujian nasional. Nah, SAWN di sini memuat identitas peserta didik, ya, tanggal dan pelaksanaan ujian nasionalnya, identitas satuan pendidikan asal, identitas satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional, kemudian nama kepala satuan pendidikan, ya, pernyataan tentang kelulusan yang bersangkutan, kemudian nanti ada nomor digital barcode-nya, ya, untuk melihat keabsahan dari SAWN ini, dan terakhir adalah nomor seri SAWN-nya. Nah, SAWN ini nanti akan dilampiri profil capaian kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran yang diikuti sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SAWN ini. Nah, SAWN ini diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Ujian Nasional berdasarkan penetapan Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang berikutnya tentang sertifikat, ya. Jadi selain ijazah dan SAWN, kita khusus untuk SMK juga menerbitkan sertifikat kompetensi, ya. Nah, sertifikat kompetensi ini diberikan setelah peserta didik pada satuan pendidikan menengah kejuruan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa yang berhak menyelenggarakan uji kompetensi adalah satuan pendidikan interaksi atau lembaga sertifikasi. Lanjut. Nah, penerbitan sertifikat kompetensi Bapak Ibu saya hanya ingatkan saja, sebetulnya ini di panduan sudah ada. Yang penting di sana Bapak Ibu, ini juga bagian yang sertifikat yang harus diberikan ke peserta didik yang nyatakan lulus, supaya nanti mereka sebagai bekal untuk misalkan mencari pekerjaan dan seterusnya. Dipastikan bahwa setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan ini harus memenuhi kaidah mampu telusur, ya. Jadi artinya nanti semua sertifikat itu harus bisa dilacak
jenisnya, dikeluarkan oleh siapa, dan seterusnya. Oke. Baik, yang masalah yang berikutnya nanti mungkin Bapak Ibu juga perhatikan, karena kadangkala kalau ijazah rusak ini atau hilang, ini sebetulnya juga sudah diatur di Permendikbud nomor 29 tahun 2014 ya. Jadi dalam hal ijazah rusak, hilang atau musnah wajib dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak polisi. Kemudian dapat diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah ya. Ini sudah diatur semuanya di Permendikbud nomor 29. Oke. Nah, kemudian sama halnya kalau dengan SAUN yang rusak, ini bisa juga dicetak ulang ya melalui aplikasi cetak online pada laman Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga sudah secara online. Keabsahan dari salinan SAUN juga bisa dilihat di secara online tersebut ya. Nah, kira-kira nanti halaman depan dan belakang SAUN seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sana ada identitasnya, kemudian sekolah asal, kemudian nanti sekolah penyelenggara ujian nasionalnya, tanggal pelaksanaan ujian. Nah, program studi kalian yang ditempuh itu apa, kemudian kompetensi kaliannya apa. Nah, nanti nilainya ada semua di situ, di paling bawah. Di terakhir itu adalah barcode-nya. Jadi di sini tidak perlu tanda tangan kepala sekolah. Ya, halaman belakangnya nanti ada capaian kompetensi siswa, profil-profil capaian siswa untuk 4 mata pelajaran dimaksud, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan kompetensi kalian. Sedangkan untuk ijazah, ya. Nah, halaman belangko ijazah nanti seperti ini, ya. Jadi di sana kita belangkonya itu ada 2 jenis sebetulnya. Ada program untuk yang 3 tahun, ada program yang 4 tahun. Tapi yang saya tampilkan di sini itu adalah yang 3 tahun. Kemudian nanti untuk ada yang menggunakan spektrum 2006 atau kurikulum 2006, ada yang spektrum 2013. Di sini nanti akan dibedakan di paling bawah, itu ada kode 13, itu maksudnya berarti kurikulum 2013. Nah, berikutnya. Nah, ini untuk yang kurikulum 2006, sama di situ program kaliannya itu ya. Di situ ada identitas anak, kemudian lulus tanggal berapa, dan seterusnya dicetak oleh siapa. Hanya di sini, kalau tentang ijazah, diperlukan tanda tangan kepala sekolah, dan seterusnya. Oke, bagaimana cara mengisinya? Mari kita lihat satu persatu di yang tadi, yang rencana. Bukan yang ya sana kiri. Paling atas dulu. Paling atas. Oke, juknis ini dibagi 3 yang utama ya. Jadi yang pertama itu adalah petunjuk umumnya. Jadi spesifikasi ijazah ini terutama. Jadi nanti ijazah ini ada 2 jenis, ada ijazah yang kurikulum 2006, ada yang kurikulum 2013. Kemudian di cetaknya itu bolak-balik halaman muka dan halaman belakang. Bukan yang tadi ini. Kiri iya. Terus saja maju ke depan. Nah, kemudian nanti ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan yang huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca.
ya. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah tidak boleh dicoret, ditempa atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. Ya, kemudian ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sisi sudut-sudut ya secara berlawanan. Setelah itu ijazah yang salah tadi itu dimusnahkan disertai dengan berita acara pemusnahan. Nah, berita pemusnahan ijazah ini ditantangani oleh kepala sekolah yang diselesaikan oleh pihak kepolisian. Yang berikutnya, sisa belangko ijazah yang terdapat di sekolah diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui kabupaten kota, ya ditantangani oleh kepala sekolah dan kepala Dinas Pendidikan. Sisa belangko dan seterusnya nanti Bapak Ibu tinggal baca saja di sini. Kalau misalkan ada yang sisa seperti apa dan seterusnya. Kita lanjut kepada poin yang kedua. Nah, ini pengisian halaman depan. Klik yang ini. Yang dimaksud halaman depan itu yang ini misalnya, ya. Oke, masuk ke checklist rincian. Oke. Nah, angka 1 itu adalah merupakan program studi kalian. Di sana sudah ada. Kemudian apakah 2006 atau 2013. Kemudian untuk yang jika dia menggunakan 2006 namanya kompetensi kalian, jika 2013 namanya paket kalian. Ya, kemudian nanti di sana ada nama sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Yang berikutnya nanti ada isian. Ada nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah, kemudian nama kabupaten kotanya, nama provinsi. Nah, nama siswa harus menggunakan huruf kapital ya, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Kemudian angka 8-nya ini, contohnya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu tempat dan tanggal lahir harus sama dengan tercantum dalam pada akte kelahiran, dan angka tanggal itu harus 2 digit. Ya, misalkan kalau di sini 27, kalau misalkan dia tanggal 1 berarti harus ditulis dengan 01 dan seterusnya. Kemudian angka 9 itu untuk nama orang tua, ya, angka 10 untuk nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan yang bersangkutan. Angka 11 diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Angka 12 itu diisi dengan nomor peserta ujian nasional. Oke, cara penulisannya sudah ada semua di situ. Ya, jadi yang membedakan nanti kalau misalkan di satuan pendidikan yang lain untuk SMK itu ada angka 4, yang lain itu misalkan kalau untuk SMA itu 3 diawali dengan angka 3, untuk SMK itu dibedakannya dengan angka 4. Oke, yang berikutnya adalah angka 13 itu dengan sekolah penyelenggara ujian. Kemudian nanti juga di sana untuk pengisian berikutnya sekolah penyelenggara ujian nasional. Kemudian yang terakhir adalah angka 15 itu diisi oleh kabupaten penerbitan, dilanjutkan dengan tanggal dan bulan. Nah, bulan ditulis dengan menggunakan huruf, ya, tidak boleh disingkat sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan. Lanjut. Nah, mungkin ini yang sangat perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi dalam hal kepala sekolah berhalangan tetap atau belum ada kepala sekolah yang definitif, maka sesuai dengan surat BSNP sebagai berikut itu, ijazah dapat ditandatangani oleh PLT kepala sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru, ya, yang diberikan mandat oleh Bupati Wali Kota. Bila PLT kepala sekolah tidak memiliki jabatan fungsional guru, maka Bupati Wali Kota dapat menunjuk wakil kepala sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru dengan memberi surat mandat. Nah, jika nanti kepala sekolahnya misalkan bukan fungsional guru, itu tidak bisa untuk tanda tangan ijazah.
Yang berikutnya adalah stempel sesuai dengan yang sekolah, nomenklatur sekolah. Yang terakhir adalah pas foto dengan ukuran 3x4 hitam putih atau berwarna juga bisa. Nanti dibubui oleh kemudian 3 jari tengah, tangan kiri pemilik ijazah dan seterusnya. Nah, berikutnya untuk yang halaman belakang aja. Oke, halaman belakangnya ini yang sangat berbeda dengan satuan pendidikan yang lain. Boleh. Nah, di nanti halaman belakang itu ada mata pelajarannya, terutama ya. Nah, nanti akan dibedakan dengan kurikulum 2013 sama 2006 ya. Jadi formatnya tidak jauh berbeda dengan seperti tahun lalu. Ada nilai rata-rata rapot, ada nilai ujian sekolah. Nah, cara untuk memperoleh nilai rapot rata-rata rapot ini atau nilai ujian sekolah nanti kita lihat secara detail di petunjuknya. Ya, jadi kita lihat satu persatu di sini. Satu dulu. Oke. Jadi biasa kalau nama itu harus huruf kapital ya. Kemudian tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah ya. Dan yang berikutnya adalah diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan. Dan kemudian nanti nomor induk siswa nasional pemilik ijazah itu terdiri dari 10 digit. 3 digit pertama itu tentang tahun lahir pemilik ijazah. Kemudian 7 digit terakhir itu tentang nomor pemilik ijazah yang diacak secara oleh sistem Kemendikbud. Nah, kemudian angka yang berikutnya, angka 5 diisi dengan nama kompetensi kalian untuk kurikulum 2006 atau paket kalian untuk kurikulum 2013. Nah, kemudian nanti di kolom yang tadi yang ada nilai rata-rata rapot itu diperoleh dari baik yang kurikulum 2006 maupun yang 2013 diperoleh dari nilai rata-rata semester 1 sampai semester 6. Kemudian demikian juga nanti untuk yang 2013 ya, diperoleh dari semester 1 sampai semester 6. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, jadi nanti nilai ujian sekolah tiap mata pelajaran misalnya, karena mungkin bisa jadi ujiannya itu ada 2 jenis ya, ada ujian tertulis atau ujian praktek, itu nanti di nilai akhirnya adalah berdasarkan rata-rata nilai ujian tertulisnya dengan ujian prakteknya. Nah, sekarang kita masuk kepada rata-rata rapot yang di kolom nilai rata-rata rapot tadi. Nilai yang dicantumkan baik yang rapot maupun yang ujian sekolah itu rentangnya itu dari 0 sampai 100 tanpa desimal ya. Oke, contohnya seperti di dalam tabel ini. Jadi misalkan pada saat dirata-ratakan misalnya 83,4 setelah dibulakan menjadi 83. Kemudian misalnya 83,5 di yang 5 belakang, kalau angka 5 itu di belakang ke atas, jadi dalam hal ini menjadi 84. Kemudian yang 83,6 ke atas pasti menjadi 84. Oke. Catat semua nih. Coba. Oke, bagaimana cara menentukan khususnya tadi buka yang ini, yang ya. Terus khusus yang produktifnya, produktif. Ya, ini kan ada 2 untuk yang 2006
6 ada di situ kompetensi dasar, kompetensi kejuruan, kemudian ada kompetensi kejuruan untuk yang 2013. Ini di sana. Di bawah yang. Nah, di situ ada dibagi, ada kelompok A, kelompok B, khusus yang kelompok C, di situ adalah kelompok peminatan, ada fisika, ada kimia, khusus ini kebetulan ini untuk yang teknologi, ada gambar teknis, simulasi digital, yang terakhir adalah dasar keprograman kalian, paket kalian. Nah, dalam hal ini kita buatkan contohnya khusus untuk menghitung atau menentukan nilai dasar program kalian atau dasar kompetensi kejuruan, atau nanti paket kalian kompetensi kalian. Nah, caranya seperti ini, Bapak Ibu, contoh 2. Jadi misalkan kita menentukan nilai dasar kompetensi kejuruan ya untuk produktif kurikulum 2006. Jadi contohnya kebetulan di sini untuk kompetensi kalian multimedia, di mana dasar-dasar kompetensi itu ada 3 di sini. Jadi yang pertama misalkan merakit personal komputer, melakukan instalasi sistem operasi dasar, kemudian menerapkan keselamatan atau K3. Nah, misalnya di mana 3 standar kompetensi ini, misalnya diperoleh hanya pada semester 1, semester 2, ya. Nah, itu nanti dijumlahkan, ketemulah rata-ratanya. Kemudian begitu juga untuk standar kompetensi yang kedua, ada 2 nilai, yaitu semester 1, semester 2, nilai rata-ratanya 88,5 dan seterusnya, sehingga nanti dari 3 rata-rata ini kita ambil lagi, dirata-ratakan lagi, sehingga diperoleh 84 setelah dibulatkan, ya. Nah, cara perhitungannya sudah sederhana seperti itu, Bapak Ibu, tinggal jumlahkan saja, gitu ya, dibagi berapa semester dia, dan dibulatkan hasilnya berapa. Nah, itulah yang dituangkan di kolom nilai rata-rata rapot, ya. Nah, sekarang masuk kepada kompetensi kejuruan, khusus yang masih kurikulum 2006. Ya. Jadi misalkan ini untuk kompetensi kejuruan multimedia, ini sekian banyak standar kompetensi karena untuk yang kurikulum 2006 kan masih menggunakan standar kompetensi, ada beberapa ini, ada yang diperoleh semester 1, semester 2, semester 3. Jadi pola perhitungannya sama, ya, dari semester 1, semester 2 untuk misalkan standar kompetensi nomor 1, memahami teknologi multimedia, dirata-ratakan ke sebelah kanan gitu ya. Kemudian standar kompetensi yang lain juga sama, ya, sehingga nanti dari rata-rata yang sebelah kanan ini, ya, dirata-ratakan lagi totalnya di bawah paling total. Jadi dirata-ratakan lagi menjadi 85, itu adalah pembagian dari seluruh penjumlahan rata-rata tadi, dirata-ratakan lagi dibagi 17 sehingga menghasilkan 85. Sedangkan 91 itu adalah hasil ujian sekolah. Cara perhitungannya ada semua di sini, ya, rumusnya sudah kita siapkan, tinggal menggunakan saja seperti apa seterusnya. Terus, oke. Nah, kemudian untuk yang kurikulum 2013, ya, jadi di sini yang pertama kita tentukan dulu dasar program kaliannya. Kebetulan untuk contohnya adalah usaha perjalanan wisata. Di sini ada 3 mata pelajaran. Kalau K13 kan itu menggunakan pendekatannya mata pelajaran. Jadi sama saja perhitungannya. Ini jika dia diperoleh 2 semester, dijumlahkan dibagi 2. Demikian juga yang lain. Nah, dari rata-rata setiap mata pelajaran itu rata-ratakan lagi. Itulah nilai terakhir dari dasar program kalian yang dicantumkan di ijazah. Misalnya dalam hal ini adalah 85. Ya, cara perhitungannya sama seperti yang K2006. Oke, terus. Nah, kemudian untuk yang peminatan
misalnya paket keahlian wisata perjalanan wisata, jadi sama. Kebetulan untuk yang usaha perjalanan wisata ini ada 5 mata pelajaran yang diperoleh di semester 3 sampai semester 6. Ya, misalkan pemesanan tempat itu semester 3 sampai semester 6 dijumlahkan baru dibagi 4, ya, termasuk juga caranya sama seperti mata pelajaran pertama untuk yang 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, rata-rata setiap mata pelajaran kemudian dirata-ratakan lagi, itulah yang menjadi nilai paket keahlian dalam hal ini misalkan usaha perjalanan wisata. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Jadi sedangkan yang nilai ujian sekolah itu sesuai dengan nilai yang diperoleh pada saat ujian sekolah. Oke, terus cara perhitungannya begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti itu dipindahkan ke kolom rata-rata rapot dan kolom nilai ujian sekolah. Kemudian ada yang lagi yang dituliskan di bawahnya, ya, seperti di halaman depan sama. Di situ ada nama kabupaten kota, penerbitan ijazah, ya. Kemudian tanggalnya 2 digit, bulan ditulis dengan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat. Kemudian yang berikutnya ada nama kepala sekolah, ya, kemudian nomor induk kepala sekolah jika punya NIP, jika tidak punya pakai strip-strip. Yang terakhir adalah dibubuhkan stempel sekolah yang bersangkutan. Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Semua mata pelajaran yang diujikan tahun ini, baik yang 2006 maupun 2013, kita sudah siapkan halaman belakangnya, ya, ke bawah. Nah, ini jenis-jenis atau daftar kompetensi kalian nilai kurikulum 2006 sama 2013. Nama kompetensinya ada di situ. Jadi semua yang tercantum di sini kita sudah siapkan semua mata pelajaran yang dituangkan di dalam ijazah. Nah, yang lain transkrip nilai itu dibuat tersendiri saja nantinya, ya. Khusus yang untuk ijazah, mata pelajaran misalkan untuk yang datutnya apa, normatifnya apa, kemudian produktifnya apa untuk yang 2006. Kemudian yang 2013 kelompok A-nya apa, kelompok B-nya apa, sama kelompok C-nya itu apa, khusus untuk peminatan. Saya kira gitu Bapak Ibu yang penjelasan saya untuk yang pengisian ijazah ini. Nanti mungkin kita lebih baik banyak diskusi saja. Kami kembalikan ke Pak Dadang. Baik, terima kasih Pak atas paparannya mengenai petunjuk teknis pengisian ijazah SMK tahun pelajaran 2016-2017, bahwa tadi sudah dijelaskan ada 2 belangko, yaitu untuk kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Silakan bagi SMK yang ingin bertanya, mohon menuliskan nama SMK di kolom kanan atas. Ada kolom chat, mohon tuliskan nama SMK dan izin bertanya. Nanti kami akan beri kesempatan untuk SMK yang sudah menuliskan izin bertanya. Mohon menuliskan kemudian dikirimkan ke everyone, ya, tidak secara privat, ya. Mohon dikirimkannya ke everyone. Nah, SMK Negeri 1 Batam Pak yang bertanya. Iya. Mohon dikirimkannya ke everyone, tidak ke secara privat. Silakan SMK Negeri 1 Batam. Yang lainnya mohon di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengar suara kami, Pak?
Dengar, silahkan. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Ada 4 pertanyaan yang mau kami tanyakan, yaitu tentang pertama tentang untuk ijazah di SMK Negeri 1 Batam itu ada 2 SMK swasta yang belum terakreditasi, kemudian mereka mengikuti UN menginduk kepada SMK Negeri 1 Batam. Kemudian nanti untuk penulisan ijazah ataupun pengisian ijazahnya bagaimana. Kemudian pertanyaan kedua, kami mohon nanti format transkrip nilai supaya dilakukan dari Direktorat SMK supaya seragam untuk beberapa sekolah. Kemudian pertanyaan ketiga, Pak, untuk format halaman belakang ijazah, kami mohon juga dikirimkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu ada format halaman belakang ijazah yang disusun untuk setiap paket keahlian atau setiap kompetensi keahlian. Kemudian pertanyaan satu lagi, Pak, pertanyaan keempat, ini agak sedikit menyimpang dari penulisan ijazah, yaitu tentang KIKD. KD untuk K13 yang revisi, kami mohon segera diterbitkan atau disahkan. Dan kami juga sudah menerima beberapa KD dari beberapa rekan kami. Itu ada perbedaan, khususnya contohnya di mata pelajaran fisika itu di satu bidang keahlian yang sama, contoh pemesinan dan pengelasan, walaupun satu bidang keahlian tetapi jumlah jamnya berbeda. Mungkin pelajaran itu saja. Terima kasih. Di satu bidang keahlian yang sama. Selamat sore. Oke. Ya, silakan langsung aja Pak. Oke, terima kasih satu Batam ya. Jadi gini Pak, kemarin itu ada yang mengenduk ke sekolahnya ya? Ya Pak, ya. Ada berapa sekolah? 2 sekolah Pak. Di sekolah. Jadi gini, nah untuk kelulusan dari satuan pendidikan kan ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, ya. Kecuali SHW-nya itu diterbitkan oleh penyelenggara ujian nasional atau yang terakreditasi. Clear ya Pak? Ya. Ya. Nah, sedangkan ijazah itu diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Ya, artinya walaupun posisinya sekarang ini belum terakreditasi, sekolah tersebut wajib menerbitkan ijazah untuk siswanya. Ya, itu ya Pak, clear ya. Jadi bukan ijazah sekolah yang diinduk untuk yang menandatangani ijazahnya, tetapi sekolah asalnya atau sekolah yang bersangkutan. Berarti yang menandatangani ijazah mereka sekolah-sekolah mereka Pak ya? Iya, betul Pak. Yeah. Oke ya Pak. Sudah clear untuk itu ya? Oke. Ya. Nah, masalah format-format tadi saya sudah sampaikan, kita nanti akan menyiapkan semua format di halaman belakang tersebut. Jadi dibagi 3 kelompok utama. Kalau yang 2006 itu ada normatif, adaptif. Adaptifnya itu ada mata pelajaran-pelajaran, terutama juga nanti ada muatan lokal. Ya. Terus yang berikutnya adalah muatan produktif. Kita siapkan secara terpusat semua. Ya, jika nanti Bapak Ibu misalkan ini ada kesalahan, karena kita siapkan dalam bentuk PDF aja, silakan saja disesuaikan ya, tidak masalah. Jika terjadi kesalahan, tapi semua kompetensi kalian atau paket kalian itu kita sudah siapkan semuanya. Nanti minggu depan kita sudah upload ya, dan kita juga sudah serahkan nanti ke provinsi ya. Semua jenis mata pelajaran, jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja ini yang paling pas atau yang cocok dengan siswanya, apa kompetensinya atau paket kaliannya. Oke, itu masalah format. Yang berikutnya ini masalah KD-KD ya. Nah, jadi mohon Bapak Ibu sabar dulu.
karena KD yang sekarang kan disinkronkan antara terutama untuk kompetensi dasar yang ketiga dengan kompetensi dasar yang keempat disinkronkan. Nah, oleh karena itu kami butuh waktu sebelum nanti tahun ajaran baru, karena spektrum yang baru ini kan berlakunya pada tahun ajaran yang baru, semuanya sudah clear, termasuk KD-KD-nya, termasuk nanti jumlah jamnya Pak. Jadi memang ada perbaikan atau penyesuaian-penyesuaian jumlah jamnya, kemudian nanti mata pelajaran mana saja yang masuk ke peminatan dan seterusnya, itu sudah kami harapkan selesai tuntas pada sebelum tahun ajaran barunya nanti, termasuk KD-KD-nya, khususnya KD yang 4 dan KD yang ketiga. Saya kira gitu ya Pak, yang satu Batamnya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Ini baik. kebetulan ada dari Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih SMK Negeri 1 Batam. Selanjutnya ada yang bertanya Pak, SMK Igasar Pindad Bandung. Silakan SMK Igasar Pindad Bandung. Ya, terima kasih. Selamat siang menjelang petang. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama tentang pencetakan ijazah tadi di Juknis itu dalam kondisi tertentu bisa dicetak. Nah, maksud dari kondisi tertentu itu seperti apa? Yang kedua, kami minta Juknis penulisan ijazah ini untuk di-share setelah Vicon ini. Terima kasih, Pak. Maksudnya kalau sekolahnya itu belum definitif, jadi itu misalnya kepala sekolahnya atau tanda tangan ijazah itu atau PLT-nya tadi, ini masalah sebetulnya hanya masalah jika kepala sekolah itu masih PLT, maka harus dipastikan bahwa yang menjabat PLT itu adalah yang memiliki jabatan fungsional guru, itu aja sebetulnya. Kemudian jika bukan fungsional guru, maka wali kota atau bupati itu wajib untuk mengangkat, memberi mandat kepada wakil kepala sekolah yang memiliki jabatan sebagai guru. Nah, ini kondisi-kondisi yang mungkin bisa jadi nanti terjadi di lapangan. Nah, ini memang setelah ini kalau misalkan kami ada revisi sedikit ini, mungkin hari ini kami sudah langsung upload Pak ini, ya, karena saya Pak. tidak, Ya, kami tidak kan penulisan ijazah itu kan ditulis, Pak. Pak, ijazah itu kan ditulis, Pak. Nah, ini kita cetak memakai komputer. Apakah diperbolehkan atau tidak? Gimana gitu maksudnya? Oh, gitu ya maksudnya ya. Oke. Ya. Itu silakan saja Pak. Jadi Bapak Oke. pakai tulisan tangan atau komputer juga itu bisa ya. Oke, Yang oke. penting nanti pada saat itu tidak ada kesalahan, artinya dipastikan Ya. ininya Pak ya. Jangan sampai misalnya sisi tulisan kanannya itu ada yang naik, ada turun. Pastikan sejajar gitu aja sebetulnya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Gunakan pakai komputer ya itu tidak masalah. Ya. Oke. Gitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih dari SMK Igasar Pindad Bandung. Selanjutnya ada yang minta dari SMK N1 Maesan. Silakan SMK N1 Maesan. Yang lainnya mohon untuk di-mute terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak tentang belangko ijazah itu dengan maksud saya belangko sertifikat UKK Pak. Apa itu kita buat formatnya sendiri atau ada formatnya atau dikirim dari Kunci mobil. dinas Pak? Itu aja Pak. Oke. Untuk yang sertifikat kompetensi, kita tidak menyiapkan formatnya Bapak Ibu. Nah, formatnya disepakati bersama sekolah dengan penyelenggara uji kompetensinya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu penyelenggara uji kompetensi dengan Endudi, disepakati bersama saja. Apakah menggunakan dua logo industri dengan logo sekolah atau pilihan dari nggak ada masalah. Tetapi kita tidak menyiapkan formatnya.
ya. Silakan dirancang sendiri oleh sekolah bersama institusi pasangannya, atau kalau misalkan sudah menggunakan LSP 1, ada LSP 2, LSP 3, itu silakan diserahkan sepenuhnya kepada LSP-nya. Itu ya Pak, kita tidak menyiapkan. Khusus yang sertifikat kompetensi dirancang sendiri Ya, bersama penyelenggara ujian kompetensi kemarin. ya baik, makasih. Oke Pak. Ya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita izinkan bertanya terlebih dahulu untuk SMK di Indonesia bagian ini. Ada SMK Negeri 1 Maumere. Silakan SMK Negeri 1 Maumere. Ya, terima kasih Pak Dara. Bukan pertanyaan, tapi mungkin kami minta kualitas kertasnya tidak seperti tahun lalu karena kita menunggu lama sampai di apotek. Jadi mungkin tahun ini diperbaiki kualitas kertasnya. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Pak Maumere ya. Jadi kami terima kasih ini kita diingatkan. Kami juga tidak mau ada terlambat gitu ya, termasuk nanti kualitas kertasnya. Sebetulnya kalau belangko yang sekarang secara spesifikasinya sudah berlapis-lapis ya. Kalau nggak salah itu ada 17 lapis security itu. Ya. Tapi dari kualitas soalnya sebetulnya juga sudah menentukan perusahaan-perusasahaan yang memang betul-betul perusahaan security yang bisa mencetak ijazah ini, termasuk nanti SAWN. Jadi kami di satu sisi kami juga tidak mengharapkan ijazah ini terlambat di sekolah, dan informasi yang terakhir saya peroleh bahwa ini sebetulnya sudah dilaksanakan lelangnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Pak. Jadi kalau nanti ada misalkan kalau Bapak misalnya belum terima belangkonya, mohon segera ditanyakan, dan kami juga nanti akan segera beritahukan ke provinsi supaya segera mengirimkan belangkonya. Ya, kami juga cepat-cepat akan menyerahkan halaman belakang ini supaya nanti tidak ada alasan bahwa ijazah itu terlambat gara-gara halaman belakangnya. Gitu ya Pak. Maumere ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak dari SMK Negeri 1 Maumere. Selanjutnya ke SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Silakan. Silakan Pak. Silakan di unmute dulu Pak. Silakan SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Silakan Pak. Suaranya belum masuk Pak. Ya, masih belum masuk Pak. Baik, kita ke SMK yang lainnya dulu Pak. Silakan diperbaiki ke SMK Negeri 1 Anyer ya. Silakan Pak. Mohon di-unmute dulu Pak. Halo. Silakan Pak. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Pak, ada pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Cuma mungkin ada satu lagi. Apakah nilai-nilai ijazah ini ada hubungannya dengan nilai-nilai yang ada di Dapodik gitu Pak? Oke. Itu saja. Oke. Baik Pak, ini bagus sekali pertanyaannya, karena Bapak Ibu nanti dalam waktu dekat ini akan segera meng-entry ya, entry nilai rapot melalui sistem Dapodik, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu akan dibebani lagi untuk meng-entry nilai anak-anak dari semester 1 sampai semester 6. Masih ada Pak, ada hubungannya. Jadi yang seharusnya apa yang tercatat di ijazah tidak berbeda dengan yang dikirim nanti ke Dapodik. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati betul ini. Dan ini juga tidak terlalu lama lagi Bapak Ibu, mungkin
akhir Mei, sesuai dengan informasi yang peroleh kemarin itu, paling lambat akhir Mei itu sudah semua nilai rapot, ya, sesuai dengan POS, kemudian nilai ujian sekolah, kemudian nilai ujian sekolah berstandar nasional, sudah di-entry melalui Dapodik, Pak. Jadi kalau bisa harapan saya jangan sampai berbeda ya, yang di ijazah dengan yang di Dapodik. Ya. Iya, Pak. Lanjutan Pak. Iya, monggo. Bukan terkadang, ternyata di Dapodik itu mungkin tadi sudah ditanyakan sebelumnya untuk yang kompetensi keahlian untuk program apa tuh namanya, untuk programnya. Nah, antara Dapodik dengan di sekolah itu terkadang berbeda, Pak. Dan itu udah berlangsung lama gitu. Ya, ngerti. Nah, ini masalah referensi aja, Pak. Jadi kami nanti, ini kan lagi sinkronisasi, Pak, ini. Saya lagi sinkronisasi dengan tim di Dapodik. Yeah. Nah, jadi harus persis sama apa yang dicantum di rapot. Nanti nomenklatur di Dapodik itu harus sama. Ya, saya udah ini pernah dengar itu. Baik, Pak, ini akan segera kita selesaikan ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ada perbedaan referensi itu. Ya. Ya, terima kasih Bapak dari SMK Negeri 1 Anyer. Selanjutnya ke SMK Negeri Jumo Temanggung. Silakan Bu. Oh, ini kameranya gelap ya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Bu. Silakan Bu, mohon di unmute dulu Bu, aktifkan dulu mikrofonnya. Tadi sudah dijawab itu Pak, ditanyakan sama SMK Pindad Bandung. Jadi sudah jelas Pak. Terima kasih. Ya. Oh, baik, terima kasih Ibu dari SMK Negeri Jumo Temanggung. Selanjutnya ada SMK Yamatu Tualang. Yamatu, silakan SMK Yamatu. Cek. Ya, di unmute dulu Bu, silakan. Ya, belum terdengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu. Silakan Bu dari. Saya mau menanyakan jika ijazah anak salah atau rusak atau hilang bisa diganti. Suaranya belum terdengar Bu. Suaranya belum terdengar Bu, masih ini kecil banget ya Bu. Masih kecil suaranya Bu. Halo? Cek. Ya silakan Bu. Jika ijazah anak salah tulisan atau rusak jika hilang bisa digantikan dengan bangku ijazah yang baru. Oke. Baik, terima kasih Bu. Oke. Baik Bu, jadi sekali lagi, tapi Bapak Ibu harus hati-hati betul ya. Jadi kalau sudah salah tulisan saja, satu huruf saja atau satu angka saja, itu harus diganti. Ya. Tidak boleh dilanjutkan, dimusnahkan. Jadi mohon hati-hati, memang kita menyiapkan cadangannya itu tapi terbatas. Ya. Segera saja dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian disertai dengan berita pemusnahan. Jika ada kesalahan atau rusak atau penulisannya misalkan salah satu atau misalkan beberapa kata, itu harus diganti. Ya, tidak boleh dilanjutkan. Ya, segera dilaporkan, tetapi betul-betul makanya sebelum langsung dituliskan ke ijazah, dicoba dulu di beberapa kertas begitu ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, kita juga sudah beberapa kali coba di sini, kita sendiri pun sampai beberapa kali itu masih salah saja. Ya, jadi mohon Bapak Ibu supaya betul-betul dicoba dulu, baru nanti ke aslinya. Karena
di ijazah itu tidak boleh ada coretan apapun, ya, tidak boleh salah angka, salah huruf dan seterusnya. Nah, tapi jika terjadi seperti itu, mohon segera dilaporkan aja Bu ya, segera dilaporkan ke dinas provinsi supaya diganti, ya. Mudah-mudahan cadangannya itu ada di provinsi. Saya kira gitu ya Bu. Saya satu lagi Pak, satu lagi. Ya. Ijazah yang rusak itu siswa tamatan 3 tahun bisa diganti juga kan? Ya, suaranya Bu, ini suaranya belum terdengar Bu, masih ada Pak, kecil Bu. Ditulis saja Bu ya, ditulis saja nanti kita bacakan Bu. Silahkan ditulis saja. Nah, kita selanjutkan terlebih dahulu, nanti kita bacakan pertanyaan yang kedua dari Ibu. Selanjutnya ke ya. Belum terdengar Bu, belum terdengar di sini Bu. Sepertinya terkendala mikrofonnya Bu ya di sana. Ya. Ya, kita lanjutkan. Tapi silakan dituliskan saja Bu pertanyaannya, nanti kita bacakan. Selanjutnya ke SMK Negeri 1 Kerawang ada. Silakan Bu. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Pak, ada beberapa NSD yang di beberapa peserta dengan NSN yang di ijazah SMP itu berbeda. Itu bagaimana Pak? Apa kita mengikuti ijazah SMP atau data peserta UN yang terbaru? Kelihatan banyak orang. Oke, baik Bu. Jadi untuk yang SMK sebaiknya sama dengan yang di SMP-nya ya. Identitasnya itu sebaiknya sama, namanya, tanggal lahirnya dan seterusnya. Sebaiknya sama. Nah, kemudian jika nanti misalkan isawen perbedaan, kan kadang-kadang ini mungkin kadang-kadang nggak sinkron antara yang di jasa dengan isawen, kami sudah berkoordinasi dengan Puspendik, sudah memberikan data ini ke Puspendik, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi perbedaan. Tetapi kalau yang data identitas yang dari SMP mestinya persis sama, terutama misalnya tanggal lahir, namanya dengan yang di SMA, di SMK. Terima kasih Pak. Tapi Ya, bagaimana jika ternyata NIS yang di ijazah SMP itu tidak sinkron dengan data yang MSN itu Pak? Segera saja disinkronkan Bu, nggak boleh ada perbedaan ya. Segera sinkronkan. Iya, segera sinkron sebelum dicetak ya Bu ya. Ya, jadi nanti kalau misalnya tidak sinkron, ternyata yang di data ini gitu, dari ijazah SMP-nya terus ke SMP-nya bisa. Ya, kita ngikutin data SMP, terutama yang nama itu harus sinkron. Oh, Ya. Dan kenapa nih ini? Dari suaranya di sana Pak. Coba nih dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. Silakan Ibu, SMK Negeri 6 Yogyakarta. Baik, terima kasih Bapak. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Yunus dan Pak Dadan. Kami ingin menanyakan untuk penghitungan nilai rata-rata rapat Bapak. Kami menggunakan kurikulum 2013. Tadi Bapak menyampaikan untuk penghitungan nilai rata-rata rapat, kami perlu tanya karena terkait dengan kur 13 itu ada aspek pengetahuan dan keterampilan, ada nilai pengetahuan dan keterampilan yang dipakai untuk penghitungannya, apakah dari nilai pengetahuan saja atau kami perlu merata-rata antara nilai pengetahuan dan keterampilan. Sekian Bapak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bapak. Nilai ya. Jadi kalau di rapot kan itu ada pengetahuan dan keterampilannya. Ya, juga sikapnya. Ya, di rapot kan ada, kalau di rapot anak-anak kan itu ada yang pengetahuan dan keterampilan. Ya. Tapi di ijazah itu satu nilai saja. Ya. Ambil dari mana Bapak? Pengetahuan saja. Oke. Atau kami perlu merata-rata pengetahuan dengan keterampilan? Oke, sederhananya merata-rata. Tetapi tidak selalu harus sudah rata-rata, tetapi bisa saja dibobotkan ya. Itu kan simpelnya rata-rata ya dibagi dua begitu kan. Tapi kalau misalnya dari karakteristik Bapak Ibu, misalnya dari
kompetensi tersebut, kompetensi dasarnya, karakteristiknya memang misalnya bobotnya lebih besar misalnya untuk praktek atau keterampilan nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus dibagi dua, karena sekali lagi kan untuk SMK, mohon ini dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik dari kompetensi keahliannya, KD-KD-nya itu. Karena memang mudahnya itu di rata-rata ya. Ini sepenuhnya diserahkan kepada Bapak Ibu di sekolah, ya. Sederhananya di rata-rata, tetapi kalau Bapak Ibu misalnya memberikan bobotnya ini, misalnya pengetahuannya berapa persen, dan keterampilannya berapa persen. Samalah dengan nilai yang diujikan secara nasional, itu misalnya teorinya 30% ya, prakteknya kan 70, jadi bukan di rata-rata kan. Nah, sama perhitungannya Bapak Ibu terserah, serahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu, mau dirata-ratakan itu silakan, tidak masalah ya. Tetapi di ijazah itu cukup satu nilai saja, ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. Selanjutnya kita ke Kalimantan, ada SMK Negeri 1 Sungai Raya. Silakan SMK Negeri 1 Sungai Raya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Junus dan Pak Dada. Saya mau menanyakan mengenai tata cara. Mohon suaranya agak diperbesar Bu. Oh ya. Menanyakan soal penulisan ijazah, bahwa ijazah SMK itu kan dibuat berdasarkan maksudnya pendata-data siswa itu berdasarkan ijazah SMP. Nah, seandainya dalam nilai SMP itu ada kesalahan, yang kita lakukan itu apa Pak? Terima kasih. Ya. Oke. Baik Bu, ini berarti SMP-nya juga salah begitu ya? Oke, gini saja. Kalau ini kan kita tidak punya wewenang untuk menyuruh mereka itu ya untuk memperbaiki yang SMP, tetapi sebaiknya memang nama, nomenklatur atau tanggal lahir yang di ijazah itu paling tidak sesuai dengan akta kelahirannya Bu. Ya, harus persis sama karena nanti bukti ininya kan di akta kelahiran ya. Jadi kalau bisa mungkin nanti perlu surat keterangan bahwa misalkan berbeda dengan yang di SMP, sesuai dengan akte kelahirannya itu Bu, ngacu ke akte kelahiran bahwa ada perbedaan nama dengan SMP, maka paling tepatnya itu menggunakan akte kelahiran. Ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak dari SMK Negeri Sungai Raya Kalimantan Barat. Selanjutnya kita ke NTB, ada SMK Negeri 3 Mataram. Silakan SMK Negeri 3 Mataram. Mohon di-unmute dulu Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore saya ucapkan untuk Pak Dr. Junus dan Pak Dadang atas waktunya yang diberikan. Sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah diwakili dari SMK. Ya, nggak apa-apa diulang aja Pak. Apa kira-kira permasalahannya? Kaitan dengan Aduh. Suaranya belum terdengar Pak. Jadi berkaitan dengan data siswa ini sudah melakukan. Waduh. Sayang banget ini suaranya. Suaranya di sana. Suaranya Pak terkendala Pak dari SMK Negeri 3 Mataram. Ya, malah tidak tersambung ya. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita mungkin bisa sambung lagi ya Pak. Selanjutnya kita ke SMK Negeri 1 Indramayu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, Pak mau bertanya mengenai penilaian. Ya. Untuk penilaian di halaman belakang itu ada dasar program keahlian dan paket keahlian. Nah, untuk di struktur kurikulum itu kan untuk dasar bidang keahlian itu C1. Kemudian untuk program keahlian itu kan C2. Nah, apakah itu mata pelajarannya digabungkan di rata-rata seperti tadi atau bagaimana Pak? Karena kan
itu kayaknya dasar program keahlian. Sedangkan di dalam struktur kurikulum itu dasar bidang keahlian dan program keahlian. Nah, ini minta kejelasannya Pak untuk di ijazah nantinya. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Oke, saya clearkan dulu ya. Jadi Bu gini, kalau di kurikulum 2013, kalau pengelompokan mata pelajarannya kan ada 3. Ada C1, ada C2, ada C3. Ya. Nah, saya urut dari belakang saja. Kalau C3 itu adalah paket keahliannya, mata pelajaran atau kompetensi-kompetensi untuk paket keahlian. Misalkan kalau misalnya kendaraan ringan, ya semua paket keahlian kendaraan ringan. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada C2, itu untuk program keahlian istilahnya, itu juga sifatnya lah mendukung kompetensi di paket keahlian. Itu C2, itu juga kan itu ada mata pelajaran ya. Kemudian untuk C1 untuk bidang. Nah, kebetulan untuk K13 untuk C1 itu kan sudah dipisahkan mata pelajarannya. Misalkan untuk teknologi ada fisika, ada kimia, ada gambar teknik, ada simulasi digital, itu yang C1. Oke. Nah, sekarang di situ tersendiri Bu, di halaman belakangnya itu tersendiri. Untuk yang peminatan atau di kelompok C itu tersendiri, yang kelompok C1 itu fisika, kimia, gambar teknik tersendiri Bu nilainya ya. Iya, betul. Oke, nah sekarang untuk C2 itu diambil memang rata-rata dari mata pelajaran yang ada di kelompok C2. Oh iya. Itu ya. Oke, ya. Oke, jadi bukan rata-rata dari C1 ya. Oke, nah sekarang sama dengan untuk yang C3, jika dia ada beberapa mata pelajaran atau kompetensi dasar, itu juga diambil dari rata-ratanya saja. Oke, Bu ya. Terima kasih Ibu dari Sektor Indramayu. Mohon di-mute kembali Bu. Ya, kita lanjutkan ke SMK 2 LPPM RI Majalaya ya. Ada? Ada Majalaya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke SMK 2 Ponorogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SMK Negeri 2 Ponorogo, silakan Pak. Internetnya. Yang mau kita tanyakan adalah kan video Ponorogo mengimplementasikan 20 guru. SMK Negeri 2 Ponorogo. Mohon diaktifkan Pak kameranya Pak Ponorogo. Suaranya belum jelas juga Pak. Nah, kalau kayaknya masih kendala Pak, tidak terdengar Pak. Silakan diperbaiki terlebih dahulu Pak. Kita ke SMK bukan singkat. Waduh, datang. SMK yang lainnya di mute dulu. SMK NU 1 Selawat mohon di mute. Gini Pak, untuk SMK NU 1 Selawat Pak. Ya mohon maaf Pak, di mute dulu Pak. Ya Pak, gimana Pak? Mohon di mute dulu Pak. Tunggu. Ya Pak, untuk penulisan nama kepala sekolah itu untuk titel hajinya itu di ijazah, kalau misalnya dicantumkan itu bagaimana? Apakah itu paksa apa enggak Pak?
Kurang jelas, Pak. Mohon diulang sekali lagi, Pak. Mohon diulang. Oke, Pak. Oke, dari SMK NU Selawi, Pak, mau tanya, untuk penulisan nama kepala sekolah, ada titel hajinya, itu bisa dituliskan enggak, Pak, ya, untuk ijazah sekarang, Pak? Ada apa? Gelar. Titel haji, Pak. Untuk Ya. Baik, Pak. Ini sekali lagi masalah gelar segala macam itu harus sesuai dengan SK pengangkatan, Pak. Misalnya kepala sekolahnya diangkat saat itu pakai gelar haji atau tidak? Ya. Sesuai dengan surat pengangkatannya, SK terakhirnya ya, Pak. Iya. Nah, dipastikan kalau memang di situ ada haji ya silakan aja. Oh iya. Yang dilihat itu adalah SK terakhir pengangkatannya sebagai kepala sekolah, lengkap seperti itu atau seperti apa ya gitu ya, Pak. Oh iya, oke. Tapi untuk kita misalnya yang gelar-gelar belakang kayak misalnya apa MPD atau yang lainnya itu kan bisa dimasukkan juga, Pak, ya? Begini, Pak. Jadi masalah gelar atau penyebutan itu harus yang ada di SK. Jika sudah dinyatakan misalnya diakui, kan ada semacam pengakuan gelar ya, Pak? Iya. Nah, itu juga kalau sudah diakui, ada pengangkatan SK-nya, pengangkatan misalnya penyesuaian ijazah atau gelarnya, itu silakan saja, Pak. Iya. Oke. Nah, sekali lagi mohon ini dipastikan harus sesuai dengan SK terakhir. Jika di sana ada gelar yang lain, di situ juga SK-nya juga harus ada di situ. Tuliskan ya. Oke, iya. Terus apa lagi, Bu? Jadi kesalahan Tanya langsung nanti berikutnya ya, Pak. Itu berarti harus supervisi. Nah, terus NU 1 Selawi mohon di-mute ya, Pak. Iya. Satu lagi, Pak, boleh, Pak? Untuk ini, Pak, menilai semester 1 dulu kan kurtilas, Pak, ya. Nah, itu nanti untuk penulisan ijazahnya itu bagaimana, Pak? Dikonversi atau bagaimana, Pak? Oh, mungkin kemarin itu menggunakan skala itu ya? Skala 1 sampai 4. Skala 1 sampai 4. Betul. Ya. Iya, Pak. Kemudian menjadi skala 0 sampai 100. Oh iya, 0 sampai 100. Iya. Bapak punya konversinya kan? Punya. Siapa? Jadi di jasa itu harus pakai skala 0 sampai 100 ya. 0 sampai 100 ya, iya. Terus apa lagi, Bu? Banyak, Pak. Dari SMK NU mohon di-mute, Pak. Kita kesempatan SMK yang lainnya yaitu SMK Negeri 3 Kendal. Silakan SMK Negeri 3 Kendal. Silakan, Ibu. Mana program masuk itu kurang harus Bob. Silakan, Pak. Cek. Nah, ini gini indikatornya ini. Silakan SMK Negeri 3 Kendal. Suaranya belum masuk, Pak. Mohon diperbaiki terlebih dahulu, Pak. Selanjutnya SMK PP Negeri 1 Tegal Ampel. Ada SMK PP Tegal Ampel? Oh, seperti belum aktif mikrofonnya. Kita lanjutkan lagi ke SMK Kesehatan Reformasi Pontianak ada?
Kan Pak, SMK Kesehatan Reformasi Pontianak. Silakan di unmute dulu Pak. Cek. Pak, langsung aja Pak. Silakan Pak. SMK Kesehatan Reformasi Pontianak, silakan. Mohon di unmute dulu suaranya, belum terdengar Bu. Silahkan. Silahkan Bu. Oke. Belum terdengar Bu, silahkan Bu, sekali lagi Bu. Nggak kedengaran. Kedengaran. Silahkan Bu. Nah, suaranya belum terdengar Bu. Mohon diperbaiki terlebih dahulu Bu mikrofonnya Bu ya. Baik, kita ke SMK yang lainnya. SMK Bina Utama Kendal. Bagus ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kami dari SMK Bina Utama. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan, Pak. Yang pertama, apakah ada standar ballpoint, ukuran ballpoint untuk penulisan ijazah? Kapan-kapan ya UNBK-nya Misalkan turun. saat menuliskan saat menuliskan nama, untuk misalkan harus menggunakan bolpen yang ukuran besar atau yang kecil. Pertanyaannya selanjutnya yaitu, apakah sekolah juga mengeluarkan transkrip nilai selain ijazah dan juga SKUN? Dan yang ketiga, rata-rata nilai rapot di ijazah bagian belakang diambilkan dari nilai pengetahuan saja, itu boleh atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu. Jadi masalah tinta ya. Jadi sekali lagi, memang tintanya itu harus warna hitam yang tidak mudah luntur ya, tidak mudah dihapus. Ya, kuncinya di situ saja. Jadi ukuran tintanya itu silakan saja, tetapi yang penting tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah, apakah boleh itu alat pengetahuan saja? Oke. Itu kan. Oke, masalah itu apakah diambil dari pengetahuan saja? Silakan saja, karena satu kompetensi keahlian itu bisa jadi karakteristiknya berbeda-beda. Misalkan mata pelajaran itu cenderung ke pengetahuan saja, itu silakan saja, nggak masalah. Ya, tidak harus ada prakteknya dan seterusnya, tidak. Silakan guru yang menentukan, sekolah yang menentukan, apakah pengetahuan atau keterampilan atau dari dua-duanya. Ya, karena tergantung karakteristik dari kompetensi atau kompetensi dasarnya, Bu. Semuanya sangat tergantung kepada karakteristik dari kompetensi dasar. Bisa saja kompetensi dasar itu dominannya misalkan pengetahuan, ya nggak apa-apa. Ada juga kompetensi dasar itu dominannya keterampilan, bisa saja. Ada juga dua-duanya, pengetahuan dan keterampilan. Begitu ya Bu, ya. Yang pertanyaan kedua Pak, tadi, apakah sekolah juga mengeluarkan transkrip nilai? Oh ya ya. Oke, monggo. Jadi sekali lagi, karena di ijazah itu kan satu nilai ya untuk misalkan yang kompetensi keahliannya satu nilai kan. Padahal sebetulnya di balik itu banyak standar kompetensi ya. Itu silakan saja dibuat transkrip tersendiri. Ya. Oh iya, terima kasih. Dibuat, iya. Ya, terima kasih Ibu dari SMK Bina Utama Kendal. Selanjutnya Pak, ada dari SMK YPE Sampang Cilacap. Mana ini? Halo Pak.
Kabur. Sepertinya sudah ini ya. Baik, kita ada ke SMK. Di sini sudah ada SMK dari SMK Mutiara Kota Bandung. Ya. Namanya apa nih Pak di ini ya? Ya. Gimana Pak? SMK Mutiara Kota Bandung kok tidak ada Pak? Ada Pak. Tapi nggak dapat apakan. Oh namanya Pak ini Pak Dudi Kusnandar. Oh ya silakan Pak. Begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMK Mutiara Bandung ini kan adanya di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung juga ada. Nah di penulisan ijazah tempat gitu ya. Apakah harus pakai Kota Bandung atau Bandung saja, Pak? Oh, gitu ya. Ya. Oke. Itu saja barangkali, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, karena Waalaikumsalam. Memang ini kan karena banyak yang mirip-mirip ya. Iya, betul, Pak. Repot ini. Jadi kalau bisa, kalau ada yang mirip gitu dibuat saja, Pak. Ya misalkan Kota Bandung dibedakan dengan Kabupaten Bandung ya, Pak. Karena itu menunjukkan karakteristik dikeluarkan di mana. Ditulisnya Kota Bandung itu. Yes, ya. Karena ada Bandung ya. Kabupaten Bandung ada ya, Pak? Ada. Nah itu, jadi buat karena kebetulan kan Bapak itu hampir mirip ya namanya ya. Jadi buat Kota Bandung ya, Pak. Jadi buatnya Kota Bandung itu. Yes, ya. Nanti juga kabupatennya begitu, ya, Pak. Ya. Oke, mau nggak? Baik. Terima kasih Bapak dari SMK Mutiara Kota Bandung. Ini ada dari SMK Negeri 2 Blora. Ada dari Negeri 2 Blora? Kameranya nggak ada ya? Bukan lagi. Ada tapi itu. Baik, selanjutnya ke SMK Sukoharjo Pringsewu. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, izin bertanya Pak. Silakan. Ya, yang pertama saya di sini menanyakan tentang entry nilai raport Pak, khususnya untuk USBN. Nah, di dalam aplikasi raport, kebetulan saya operator, itu ada nilai praktik Pak, USBN. Nah, itu pengambilannya dari mana Pak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ini ada dari wakil siswa. Mau menanyakan tentang NISN, itu kan banyak yang berubah. Jadi penggunaannya itu NISN yang dari SMP atau yang sekarang muncul dari verbal PD gitu. Kemudian, oh ya Pak, kemudian yang terakhir pertanyaannya, kira-kira kapan ya Pak belangko ijazahnya hadir? Terima kasih. Oke, siap. Ya, oke. Nah, yang USBN, saya sebagian kemarin kan itu USBN itu ada yang uraian, ada yang tertulis ya. Ya, ada tertulis dan praktik. Ada prakteknya. Ya, ada kolom yang terdapat kolom untuk pengisian nilai praktik. Nah, itu pengambilannya dari mana? Apakah dikosongkan saja atau seperti apa, Pak? Oke, sebetulnya kalau nggak ada dilaksanakan, dikosongkan saja. Ya, kemarin kalau nggak salah, itu yang dari terpusat itu adalah yang pilihan ganda sama uraian kan? Ya, nah, itu saja dimasukkan Pak. Kalau prakteknya tidak ada, jangan dipaksakan. Ya. Ya, kemudian untuk sementara ini ya Pak ya, untuk di bagian nilai raport itu kami selaku operator Dapodik itu masih banyak mengalami kendala. Artinya mungkin bisa dilihat di sosial media baik di Facebook, di Telegram itu banyak sekali kendala ya. Dalam kesempatan ini kami mohon untuk bisa dimaksimalkan kembali. Dan tadi kan Bapak mengatakan kemungkinan akhir Mei akan diberikan deadline. Nah ya mudah-mudahan
kalau memang sistemnya sudah sempurna, ya sudah mendekati sempurna, ya insya Allah akhir Mei ya siap Pak. Tapi kalau misalkan masih dalam keadaan sekarang ini, itu belum bisa. Gitu. Silakan lanjutkan Pak. Oke, baik Pak. Ini kita dalam ini serius karena kami itu segera memang harus menerima nilai itu. Kami juga nanti akan segera sinkronisasi nih Pak dengan Dapodik ya, tim Dapodik. Terima kasih Pak, kami sudah diingatkan karena memang ini sudah mendesak. Dan saya nanti akan segera berkoordinasi dengan tim Dapodik ya Pak. Oke, baik Pak. Nah, kalau masalah belangkonya itu saya kira kalau sepanjang ini tidak ada masalah. Jadi begitu pengumuman mungkin sudah provinsi sudah langsung menyerahkan itu Pak, belangkonya. Karena saya dapat informasi tidak ada yang gagal lelang dan seterusnya. Sudah di provinsi belangkonya sekarang Pak. Mudah-mudahan ya Pak. Kami juga tidak mau terlambat gara-gara misalnya halaman belakangnya terlambat. Makanya sekarang ini begitu ini selesai langsung saya upload langsung di website direktorat Pak, halaman belakangnya, dan kami juga akan mengirim ke semua provinsi. Iya Pak, makasih Pak. NISN Pak, NISN. NISN itu sinkronisasi, termasuk Dapodik itu ya, bagian daripada sinkronisasi nanti Pak. Artinya pengambilannya itu dari aplikasi Verbal PD ya Pak ya, yang berada di JNT, bukan yang dari SMP. Iya, iya betul, yang terakhir ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Soehardi Sewu Lampung Pak. Masih Pak, ini berapa lagi Pak kita kasihkan? Ya, 3 lagi. 2. Dua lagi ya dari. Oke, baik, 2 lagi dari SMK SMK Negeri 3 Pekalongan dan selanjutnya SMK Baru Salam Malang nanti ya. Silakan SMK Negeri 3 Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri Pekalongan ingin menanyakan Pak. Jadi di sekolah kami untuk mapel bagian judulnya itu kita kosongkan saja. Jadi untuk mapel fisika, kimia dan gambar teknik itu tidak ada ujian sekolahnya. Nah itu untuk di belangko di penulisan nilai belangko ijazahnya itu apakah dikosongkan atau di strip gimana Pak? Ya, baik Pak. Sesuai dengan aturan sebetulnya semua mata pelajaran wajib ada ujian sekolah. Semua mata pelajaran yang diajarkan wajib ada nilai ujian sekolah ya Pak. Ya. Tapi di SMK 3 itu untuk fisika dan kimia gambar teknik itu hanya sampai semester 4 Pak. Makanya kan tidak diujikan di ujian sekolah. Itu gimana? Mengerti Pak, mengerti. Nah, memang banyak mata pelajaran yang hanya beberapa semester kan. Ya, mestinya waktu kapanpun itu, isinya berdasarkan portofolionya atau apa, ya nggak apa-apa itu menjadi ujian sekolah. Ya. Itu bisa semua ada mata pelajaran Pak. Silakan sekolah yang menentukan ya. Oh iya, gitu terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ini satu lagi Pak, masih banyak yang bertanya tapi berikan satu lagi itu SMK Baru Salam Malang. Kalau pas pemangku kebijakan ini karena teknis nggak kejadian di lapangannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi Pak masalah yang untuk kesalahan tidak sama dengan ijazah SMP itu kan tadi ada salah satu sekolah bertanya tentang itu, kemudian kata Bapak tadi harus mengikuti lebih tepatnya mengikuti akte. Kalau mengikuti akte itu nanti apakah tidak bermasalah di kemudian harinya tuh kalau karena kan tidak sama dengan ijazah SMP-nya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mohon maaf Pak, untuk penulisan nama kepala sekolah itu kan ketika di ijazah kan ada depan belakang. Kalau SHUN-nya itu dikasih nggak untuk yang belakangnya? Oke. Terus yang ketiga, mohon maaf yang ketiga, ini Pak, ini tentang foto ijazah itu boleh berhijab apa enggak? Gitu. Terima kasih. Oke. Baik Pak, terima kasih. Jadi yang pertama tadi
tentang ini ya, nama ya. Iya, Nah, nama yang tidak sebetulnya sesuai. kalau misalkan ini orang tuanya sebetulnya harus atau anaknya itu harus segera menyesuaikan ya. Karena bisa jadi nanti juga ijazah SMP-nya itu bermasalah. Kalau berbeda dengan akte kelahiran. Iya. Ya, yang paling valid itu adalah akte kelahiran. Jadi sekali lagi mohon disampaikan kepada anaknya, jika yang di ijazah SMK disesuaikan dengan akte kelahiran, berarti juga yang di SMP harus disesuaikan Pak, supaya tidak ada perbedaan ya. Iya. Nah, yang paling valid sebetulnya itu adalah menggunakan Akte. yang akte kelahiran. Itu yang diakui Oh, gitu. oleh negara. Kalau gini Pak, kalau seumpamanya antara ijazah SMP dengan SHUN SMP itu nggak sama bagaimana Pak? Apakah kami mengikuti SKHU-nya apa mengikuti ijazahnya? Ya kita sebetulnya ijazah yang paling ini ya, tapi sekali lagi itu semuanya sama ya, karena itu dokumen negara ya. Iya. Ya semuanya dokumen negara. Jadi kalau ada perbedaan sebetulnya itu harus segera diselesaikan Pak. Apalagi ijazah itu adalah ijazah seumur hidup. Jadi kalau bisa itu segera disesuaikan. Ya kita serahkan sepenuhnya kepada peserta didik. Tapi kalau mau diperbaiki kita misalnya ya mulai dari SD SMP itu harus SMK itu harus sama Pak. Idealnya begitu ya. Iya Pak. Ya, serahkan ke ininya Pak. Yang terakhir Iya. apa Pak tadi? Yang kedua tadi masalah itu Pak, tulisan nama kepala sekolah. Oke. Tulisan kepala sekolah gelar atau apa Pak? Bukan, untuk yang di SHUN-nya itu kan cuma depannya saja, belakangnya nggak dikasih. SHUN. Oh nggak usah. Kalau nggak usah Pak. SHUN-nya. Iya. Di SHUN itu tidak. Oh, nah ini segera disinkronisasi Pak, karena di sana nanti itu kan secara online Pak. Itu sudah tertulis nama kepala sekolahnya. Iya. Coba ditampilkan bisa nggak? Yang SHUN. Maksudnya gini Pak, untuk ada apa namanya, nama kepala sekolah itu kan ada di depan ada, belakang ada, itu kalau di ijazahnya. Kalau di SHUN-nya kan nggak ada, cuma depannya saja. Ada. Oh, di belakangnya ada yang juga. depan. Seharusnya ada. Coba kemarin ditampilkan. Yang tahun kemarin Oke, soalnya yang nggak di ada. SHUN yang di belakangnya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau tahun kemarin tuh nggak ada Pak. Oke. Berarti ini mungkin halaman depannya saja. Oh gitu. Tapi itu sudah tertulis ya lengkap ya. Jadi mohon nanti segera dikoreksi kalau ada perbedaan. Siap. Oke. Untuk yang terakhir tadi masalah foto tadi Pak. Oke, segera diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah. Sekolah lah, ya. Ya boleh aja, ya kan boleh kan. Yang penting itu ukurannya, ukuran 3x4, hitam putih atau berwarna Pak. Oh berwarna boleh Pak? Boleh. Oh gitu. Iya. Oke Pak. Berhijab juga boleh Pak ya? Boleh. Oke, terima kasih Bapak. Iya, makasih Pak, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Jadi sekali lagi karena ini kelulusan anak-anak kita semakin dekat ini, mohon tidak ada alasan untuk menahan ijazah, segera diberikan kepada yang berhak. Kami juga akan berusaha segera mungkin menyampaikan halaman belakangnya ini supaya Bapak Ibu tidak kesulitan lagi, terutama untuk mengisi jasanya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Nanti ini Pak bisa di-sharekan di materinya Pak. Yang tadi itu aja. Ya, materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Junus akan saya kirimkan di grup Facebook Vicon SMK Rujukan Nasional. Silahkan yang belum bergabung di sana. Nanti file yang dipresentasikan hari ini akan dikirimkan di grup Facebook tersebut, di grup Facebook Vicon SMK Rujukan Nasional. Terima kasih. Saya Tino Beraton, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Enggak. Sampai indikatornya tuh di sini nih. Itu udah free ya. Enggak, nah ketika dia misalnya ini orang ngeblok ini. Ada tanda hijaunya itu tuh semakin keras semakin banyak tuh.
sore. Selamat sore, selamat sore. Selamat sore. Atas informasinya. Selamat sore ya. Sore. Sugeng santen, Pak. Gimana mau beli gimana? Udah lah. Untuk